tahun sudah kita dibuai oleh lagu-lagu dan suara-suara indah dari Rosa, ya nggak sih? Dan sekarang katanya Teh Ocha ini mau jadi eksekutif produser. Aduh, tapi tetap nyanyi lah ya. Kalau Rosa dari penyanyi jadi eksekutif produser. Nah, yang satu ini Rafathar. Wah, pasti tahu lah ya, ini si gemesin satu ini ya kan, anak dari Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad. Itu malah pertama kalinya membuat album keluarga alias menyanyi. Wow, luar biasa. Penasaran? Lihat. Lika-likunya apa ya? Ya pasti sih aku enjoy banget, sungguh nggak berasa 20 tahun itu berlalu seperti cepet banget aja gitu. Dan lagu-lagu aku sampai sekarang disukain sama, malahan sekarang anak-anak kecil aja, masih anak SMP, anak SD, apalagi karena lagunya banyak diputar di sinetron gitu, jadi anak kecil aja tahu lagu Hati Yang Kau Sakiti gitu misalnya. Meskipun mereka nggak ngerti, tapi mereka tahu nyanyinya, mereka tahu Rosa. Dan kebetulan juga lagu-lagunya, alhamdulillah lagu-lagu aku banyak diputar banyak di download di streaming sama pecinta musik Indonesia, tentu di Spotify, di Joox, di iTunes, di Langit Musik aku ada di jajaran yang paling atas, yang paling banyak di streaming gitu. Jadi buat aku kayaknya nikmat aja sih, nikmat banget mengarungi perjalanan karir selama ini. Dan setiap lagu yang aku keluarin tuh kayaknya buat aku tuh kayak karir baru terus gitu, kayak ini lagu baru sih gitu. Kalau dipikir-pikir kan lagu aku banyak, tapi setiap aku ngeluarin sesuatu tuh kayak baru aja buat aku. Kayak gimana sih rasanya promosi, abis ini aku mau promo ke radio gitu, abis ini aku mau nyanyi lagu ini di TV kayak gitu terus. Jadi kayak berasa pertama. Nah, apa ya, gimana ya, Mas Yofi sama Nina juga udah kerja sama aku, dia sama Nina udah berkali-kali kayak mau bikinin aku apa gitu, lagu yang gimana. Terus akhirnya pada satu ketika aku pikir siapa yang Mas Yofi ya kita bikin liriknya. Mas Yofi kan gampang aja sebetulnya bisa bikin lirik kapanpun juga, tapi kayak lagunya Mas Yofi di aku juga ada beberapa, jadi pengen sesuatu yang berbeda aja. Dan yang belum pernah itu adalah aku dibikinin lirik sama Nino gitu. Dan Nino tuh temen aku, temen dekat juga, jadi kayak no gue punya cerita nih gini udah itu aja, dan dibikinin lirik lah sama Nino. Apa namanya, yang gampang orang cerna gitu kan, kayak orang tuh pasti senangnya tuh yang baper gitu, terus yang gagal move on. Dan waktu itu pas yang tahun 2017 yang pas Mas Yofi bikinin lirik refnya itu, kebetulan aku yang minta gitu liriknya. Aku maunya liriknya kayak masih ingat, masih kangen, masih kayak gitu-gitu deh. Jadi judulnya makanya lagunya juga Mas. Belum itu pernah ngerasain kayak nggak pernah bisa lupa terhadap seseorang, meskipun kayak udah pisahnya itu udah lama banget, tapi tetap masih ingat. Mantan terindah. Seindah apa sih Teh? Indah lah pokoknya, seindah itu, seindah sampai nggak lupa. Tapi ada nggak sih Teh kisah-kisah yang nggak bisa dilupain selama pacaran dengan mantan? Ada kisah-kisah yang nggak dilupain? Banyak lah, tapi kalau di share masa iya sih? Pasti semua orang punya pengalaman yang indah dengan mantannya masing-masing. Jangan sama mantan orang juga, mantan masing-masing. Kok sampai media nggak tahu sih Teh? Kan cakep lah, mana ada pacar gue jelek ya. Kan nggak semuanya, biasa aku nggak pernah share juga sih nama pacar aku siapa dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih? Ntar takutnya kalau aku misalnya share, semua orang suka, ntar gue ditikung gitu. Apa maunya dia? Nggak sih, emang aku nggak pernah share yang private juga dari zaman dulu, nggak pernah share. Sedih? Enggak sih, kayaknya karena udah lewat biasanya. Kalau lagunya udah dirilis tuh emang udah lewat juga cerita itunya gitu. Jadi udah nggak sedih lagi. Cuman kayak inget aja waktu itu pernah kayak gini. Tapi yang pasti aku nggak selalu mikir kayak aku yang harus ngalamin terus sih. Jadi ada juga pengalaman orang lain. Terus pas aku ngerasa kayak pengalaman seperti ini orang lain juga pasti pernah ngerasa kayak gitu. Buktinya pas aku keluarin web series gitu, aku bacain komentar di YouTube, orang-orang bilangnya kayak, iya gue juga pernah kayak gitu, kayak ini aku banget kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang baru, minta doanya buat teman-teman semua. Aku membuat web series 3 episode, judulnya Masih Cinta Terbaik. Nanti lagunya aku sendiri, lagu Masih akan ada di episode kedua.
insya Allah tanggal 11 ini. Dan apa namanya, kenapa aku bikin web series, karena aku suka banget drama Korea seperti banyak orang tahu. Jadi kayaknya ada satu keinginan di dalam diri aku, kayak aku pengen bikin ceritanya begini gitu, ngarang sendiri. Terus udah gitu pemainnya aku pengennya begini begitu gitu. Jadi akhirnya aku bikin web series itu dan aku jadi bertindak sebagai executive producer. Insya Allah abis ini aku akan bergandengan lagi dengan sebuah media yang cukup populer dan besar gitu, dan nanti akan ada project selanjutnya untuk kayak short movie lainnya. Kerja sama itu jadinya karena mereka udah profesional dan hebat-hebat semua, jadi aku belajar banyak aja bagaimana caranya, ternyata ada castingnya harus gimana yang harus disesuaikan dengan karakter. Terus bolak-balik kayak aku baca skripnya, aku minta diperbaiki dialognya. Banyak lah pokoknya, banyak hal yang aku pelajari lagi. Jadi aku kayak berasa artis baru dalam dunia ini. Enggak, aku nggak pede, nggak bisa coba teh. Iya, ntar nextnya aku coba. Tapi sempat ada tawaran kita. Tapi sudah ada tawaran. Banyak, kalau nawarin aku main film, apa segala macam banyak banget. Cuman aku masih sampai saat ini sih belum berani. Jadi nagih teh. Nagih pengen bikin lagi, seru ternyata, seru banget. Rafathar nyanyi kali ya. Rafathar nyanyi kan ini kan baru pertama kalinya Rafathar nyanyi, walaupun dia mah ngerasanya bukan nyanyi yang ngomong kali ya. Cuman ya seneng, apalagi kan lagunya tentang bagaimana dia sayangnya sama mama papa, jadi terharu lah. Ya maksudnya kan anak kecil gitu kan nggak tahu poinnya apa untuk mengulang-ulang, terus untuk nyanyi juga dia belum pernah. Jadi ya harus ekstra sabar sih gitu, dan nggak mungkin aku sebagai orang tua kalau dianya nggak mau juga maksanya juga nggak mungkin. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita take vokal atau ambil syuting buat video klip atau apapun itu tuh bisa berhari-hari, karena kan ya anak kecil kan banyak istirahatnya, makan dulu lah, ini dulu lah, tunggu moodnya dulu lah, belum lagi ya kalau dia nggak mau ya kita benar-benar nggak bisa maksa. Ya kita mah relax aja, memang kita bikinnya fun juga. Ya, santai lah. Penting ini kan jadi Kumpul-kumpul kenangan album kita aja, jadi kita juga bukan berambisi yang harus gimana. Nah ini memang waktu itu terakhir kita bikin album 5 tahun lalu saat menikah, dan sekarang saat 5 tahun perjalanan kita. Sebenarnya bukan warisan untuk apa, tapi warisan kenang-kenangan aja. Iya seru aja, ya itu ingat-ingat kemarin sih, jadinya kalau sekarang melucu. Kalau kemarin mah kan kayaknya ya karena mungkin capek gitu, terus emang harus dikejar deadline, jadi emang nggak mau ya emang harus take vokal. Yang buat kangen kerja ya, aku sih karena aku senang kumpul-kumpul, jadi kalau kerja tuh kan kumpul banyak sama teman, ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin kan kita ya ada cuman ya sekeluarga aja gitu. Kemarin kan kalau kita udah mulai kerja lagi, ketemu sama teman-teman yang udah 4 bulan ini nggak ketemu, jadi ya seru lah. Aku juga nggak pernah ngoyo gimana gitu, harus gini harus gitu. Jadi maksudnya nyanyi juga bukan nggak pernah terlintas juga jadi penyanyi beneran gitu. Jadinya ya yang penting buat kita banyak yang suka, banyak yang senang, jadi berkah buat semua orang yang dengar dan nonton. Enggak, ini isinya kalau memang lagu ini aku bikin sama Rafathar, ini lagu tentang keluarga. Kalau menjadikan Rafathar sebagai penyanyi cilik kan mungkin Nggak juga sih, Rafathar ya sesukanya dia aja, namanya anak kecil kan. Besarnya dia mau jadi artis atau enggak ya suka-suka dia aja, tapi ini bikin satu album kenangan aja sih. Mungkin karena sekarang nggak ada penyanyi cilik lagi, udah jarang, mungkin Rafathar akan difokuskan untuk gimana? Enggak juga sih, Rafathar mah ya ini kan hanya mengisi aja. Namanya suara anak kecil ya seru-seru aja, lucu-lucu. tapi dia pengennya pasti Rafathar pengennya Enggak tahu sih, dia masih kecil pengennya main game mulu sekarang. Enggak tahu udah besarnya pengen apa. Ekspektasinya pasti banyak yang suka, Ya. banyak yang seneng. Semoga ini kan kita kerjainnya maksudnya benar-benar dengan penuh cinta gitu ya, maksudnya sekeluarga. Jadi semoga yang dengar juga, yang suka juga bisa merasakannya bersama keluarganya, bersama orang-orang terdekatnya gitu. Aku kalau sama Gigi ya bikin bikin golden moment aja. 5 tahun lalu, sekarang 5 tahun. Jadi ya kalau ada momen aja, kalau nggak ada momen kita nggak bikin album. Buat kita Rafathar juga nyanyi ini emang karena pengen bikin memori aja gitu.
syukurlah kalau begitu ya, Rosa masih tetap nyanyi dan ternyata menjadi eksekutif produser web series ya kan. Dan lagu-lagunya Rosa juga masih dilibatkan dalam web series tersebut. Rosanya sendiri tetap nyanyi, kita masih pengen denger suaranya. Kalau bicara tentang suaranya Rafathar, ternyata ini adalah cara dari papa mamanya untuk membuat Rafathar suatu saat nanti punya kenangan gitu ya. Pada saat dia kecil kayak gimana, luar biasa, bisa kita tiru ya enggak? Nah itu di akhir dari Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebriti cuma di El Sinta TV. Setiap hari apa? Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya Dera Sagita undur pamit. Jangan lupa nonton terus Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik.